Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estia Ningrum, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi Teknologi Laboratorium Medis. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan pemeriksaan uji kualitas air secara kimia. Jadi, seberapa penting sih air sampai dilakukan pengujian? Nah, air sendiri sangat penting dalam kehidupan, baik untuk manusia, untuk hewan, maupun untuk tumbuhan. Untuk manusia sendiri, air sangat penting untuk mengangkut zat-zat makanan yang ada dalam tubuh dan air sebagai sumber energi. Maka dari itu dilakukan pengujian. Uji yang saya lakukan yaitu pengujian secara kimia dengan metode sederhana. Nah, pengujian secara kimia ini dapat menentukan kadar pH, keasaman, dan kandungan kimia apa yang ada di dalam air tersebut, sehingga air tersebut dapat dikatakan layak atau tidaknya nantinya ketika diminum. Langsung saja kita melakukan pemeriksaan. Langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab, pakai masker, menggunakan handscoon atau sarung tangan. Persiapan alat dan bahan yang pertama ada gelas plastik dalam kondisi bersih, kemudian ada teh yang sudah diseduh sebelumnya, sudah dalam kondisi dingin. Kemudian ada sampel pertama yaitu air galon, dan terakhir ada sampel kedua yaitu air keran. Langsung saja kita melakukan pengujian. Langkah awal yaitu mempersiapkan sampel pertama air galon, kondisi setengah gelas, dan diberikan teh yang sudah diseduh dengan perbandingan 1:1. Diisi sampai penuh. Kemudian sampel yang kedua yaitu air keran dalam kondisi setengah gelas, kemudian diberikan teh sampai penuh dalam perbandingan 1:1. Kemudian dibiarkan selama 1 malam untuk melihat reaksi perubahan yang terjadi pada sampel yang ada. Setelah 1 malam untuk melihat perubahan warna yang terjadi pada sampel, ternyata tidak ada proses ekstraksi air terhadap komponen teh dan tidak ada reaksi asam dengan CaHCO3 dan MgHCO3 yang membentuk garam-garam Ca dan Mg dengan melepas CO2, sehingga seduhan tidak berubah menjadi gelap. Ini menunjukkan bahwa air yang kita uji layak untuk dikonsumsi. Tidak hanya sekedar melihat perubahan warna yang terjadi, kita juga harus melihat terbentuknya lendir dan lapisan minyak pada permukaan sampel. Untuk lendir tidak ada yang terbentuk pada kedua sampel, sedangkan untuk lapisan minyak itu terbentuk pada sampel air keran. Namun, lapisan sampel yang terbentuk hanya sedikit. Itu menunjukkan bahwa air keran layak untuk dikonsumsi, akan tetapi harus melalui proses perebusan atau proses yang lainnya. Sedangkan pada sampel air galon tidak menunjukkan terbentuknya lapisan minyak sama sekali. Ini bisa diartikan bahwa sampel air galon layak untuk dikonsumsi. Sekian pengujian yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman bisa melakukannya di rumah. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.